Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita dengungkan dalam segala situasi, segala kondisi, karena bagaimanapun segala apa yang dikehendaki oleh Allah, segala apa yang diciptakan oleh Allah itu senantiasa yang terbaik, yaitu allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah adalah zat yang segala apa yang diciptakan itu yang terbaik. Oleh karena itu, marilah senantiasa mengungkapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian senantiasa dianugerahkan kita sampai kita soal kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mendapat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, coba sejenak kita renungkan tentang kenapa orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mau beriman. Di antara alasannya, mereka tidak percaya bahwa Allah itu mampu membangkitkan besok di hari kiamat. Bagaimana akan bisa terjadi padahal makhluk sudah sedemikian hancurnya. Atau misalnya bagi seseorang yang sudah mati ditelan ikan, ditelan hewan, ditelan macan, bagaimana mungkin akan bisa dihidupkan kembali. Salah satu contoh yang menyebabkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak percaya tentang kekuasaan Allah. Marilah sinak kita renungkan. Karena bagaimanapun kita sendiri juga sering kurang dalam merenungkan apa yang ada di lingkungan kita, apa yang ada di sekitar kita. Artinya apa? Allah pernah menegur di beberapa ayat, dikatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudihat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan dan bagaimana langit itu ditinggikan yang tanpa tiang, dan bagaimana bumi itu dihamparkan padahal bentuknya bulat. Jadi contoh ayat ini coba kita analisa bahwa sebelumnya perlu kita sampaikan kenapa ini dicontohkan. Karena boleh jadi pada saat itu karena memang turunnya di satu area yang dimana sesuatu yang banyak dijumpai adalah binatang namanya unta. Maka dalam rangka itu, dengan keistimewaan unta, dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh binatang yang namanya unta, misalnya dari sisi bentuknya, dari sisi kuatnya, dari sisi tenaganya, dari sisi mampu menahan haus lapar di saat terik matahari, di saat kekurangan makanan. Artinya sekian banyak kelebihan yang ada pada unta, binatang yang namanya unta. Atau langit, bagaimana langit itu ditinggikan yang tanpa tiang. Sementara coba kita amati dari hasil karya kita atau karya makhluk, karya manusia, bahwa segala apa yang tergantung,
Segala apa yang digantung pasti ada penyangganya. Apa yang melayang di atas itu pasti ada penyangganya. Tapi apa yang terjadi dengan yang namanya langit yang sedemikian besarnya, kokohnya, tanpa tiang. Dan itu berlangsung beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun sampai sekarang, dan tidak jatuh. Sekali lagi marilah kita renungkan masalah ini. Dan bagaimana bumi itu dihamparkan, yang akhirnya nyaman untuk dihuni, aman untuk dihuni. Karena ini semua adalah yang setiap hari kita hadapi, setiap hari kita temui. Sekali lagi boleh jadi selama ini dengan teguran dari Allah ini mencerminkan bahwa kita sangat kurang perhatian dalam hal merenungi ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada, tanda-tanda kebesaran Allah. Karena wahai saudara-saudaraku, dengan kita mau merenungi, pasti nanti akan muncul kepahaman atau penilaian bahwa sedemikian maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah. Kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak mempercayai adanya hari berbangkit, Allah mampu membangkitkan manusia yang sudah mati berjuta tahun atau manusia dalam bentuk kematian apapun, tetap akan mampu membangkitkan. Karena coba kita analisa, makhluk yang sedemikian kokohnya, langit, andaikan kita teliti, tentu membuatnya akan sulit. Tentu membuatnya akan sekian banyak permasalahan yang akan muncul menurut ukuran kita. Tapi apa yang akan terjadi? Kenyataannya, dan ini terwujud. Terwujud langit yang bertahan sampai sekarang. Bumi yang kokoh yang setiap hari kita huni. Dan hewan yang konteksnya ayat adalah unta. Dan ini bisa kita kembangkan dalam segala masalah, segala apa yang ada di lingkungan kita. Bahkan dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum, terhadap diri kita sendiri, itu bisa kita jadikan bahan renungan, bahan tafakur. Coba, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan yang namanya manusia dengan sedemikian indahnya, sedemikian sempurnanya, sempurna bentuknya, sempurna susunannya, sebaik-baik bentuk. Sedemikian serasinya tentang jasmani dan rohani, keseimbangannya kanan kiri atas bawah. Sedemikian sempurnanya, tentu ini mencerminkan betapa sempurnanya zat yang membuat makhluk, yang membuat kita, yang membuat apa yang ada di lingkungan kita. Sekali lagi, ini semua menjadi bahan renungan, bahan tafakur yang harus kita teliti, kita amati, kita perhatikan. Karena itulah modal kita dalam rangka akan membangkitkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena kalau tidak mau begitu, sesuatu yang kita lihat, kita dengar, apa yang di luar kita, itu semuanya akan berlalu demikian rupa, berlalu tanpa ada makna, tanpa ada nilai, tanpa ada ayat-ayat yang akan menumbuhkan kesadaran kita bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa, maha besar, maha pandai, dan lain sebagainya. Bahkan di ayat lain dikatakan contohnya, am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Dalam surat Kahfi dikatakan bahwa yang saya bacakan tadi, apakah kalian menyangka bahwa sesungguhnya ashabul kahfi itu termasuk ayat yang ajaib,
atau hanya satu-satunya ayat, satu-satunya peristiwa yang ajaib? Jawabannya adalah tidak. Artinya tidak hanya itu. Artinya jangan kamu sangka hanya Ashabul Kahfi itu peristiwa yang ajaib. Memang ajaib. Itu sosok 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Memang ajaib. Tapi tentu keajaiban tidak hanya itu. Sesuatu yang luar biasa banyak di sekitar kita. Di sekitar kita pun semua yang terjadi itu ajaib. Hanya karena kita kurang memperhatikan, kurang mengamati, akhirnya kita anggap sesuatu yang biasa saja. Oleh karena itu, marilah, karena kekurangan kita dalam memahami, mengamati, mentafakuri tentang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di sekitar kita, maka akhirnya kurang rasanya kita memahami Allah, bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa, maha pintar, maha sempurna. Segala sesuatu yang ada pada Allah itu sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah semua ini kita jadikan bahan renungan. Kita jadikan pemicu dari sekian banyak ayat yang kita jumpai, yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya selama ini kita kurang dalam mengamati, dalam memahami, dalam menelaah tanda-tanda kebesaran Allah. Demikian saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Semoga sekelumit ini mampu membangkitkan kita dari kelengahan kita, dari ketidakwaspodaan kita dalam rangka memahami ayat-ayat Allah yang terpampang di muka kita, di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Sekali lagi, semua karena kurangnya kita untuk mau memahami, mengamati, dan menelaah. Demikian, semoga membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.